Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini terlihat ada sebuah percakapan yang panjang, cepat kembali ke benteng. Orang ini sangat berkuasa, dia telah menaklukkan ketiga raja iblis di dunia surga dan bumi. Lepaskan saja sebelum dia mulai membunuh. Terdengar di luar angkasa. Ucap Buddha gemuk yang sedang makan daging, tidak bisakah itu diselesaikan? Beberapa orang kuat Taiksu bertanya, itu tidak benar. Buddha ini bertanggung jawab membantu Anda menangkapnya, dan itu sudah sangat bagus. Faktanya, tidak ada satupun yang lolos, dan saya ingin Buddha ini mengambil tindakan. Anda harus menyiapkan makanan enak untuk saya. Jika tidak, Buddha ini tidak akan mengambil tindakan lagi. Sosok gemuk Buddha Kamitsu terdengar suaranya yang dalam. Itu karena timbrenya juga sudah berubah setelah menjadi gemuk, sehingga suaranya menjadi sedikit buram, maka tidak dapat terdengar dengan jelas. Ya, setelah kembali ke benteng, saya mohon kepada para dewa dan Buddha untuk melepaskannya lagi. Tidak masalah, tapi tidak cukup untuk makan kali ini, maka siapkan lagi untuk saya. Nampaknya, disinilah letak kelemahan ruang ini. Tetapi mereka bertiga sudah mencobanya bersama. Bahkan dengan seluruh kekuatan gabungan kami, mereka tidak dapat membukanya. Lengan baju ini adalah senjata ajaib Sang Buddha. Itu sangat kuat, kata buaya Ba. Meski terlihat garang, namun terkadang dia menunjukkan sedikit kelucuan. Lalu Xiaoyan melambaikan lengan baju dan jubahnya, ia lalu mengeluarkan Goyan. Kemudian Goyan melihat dengan satu bola mata biru dan segera menarik 3 monster untuk ditonton. Ia pun berkata, monster macam apa ini? Terlihat sangat lucu. Buaya Ba pun terlihat sedang bersiap-siap. Lalu Goyan berkata, tenang, tersenyumlah. Buaya itu berkata, monster, kamulah monsternya dan seluruh keluargamu. Tuan Go, reputasi saya sangat mencengangkan bagi Shenxi. Bukan monster sepertimu. Bagaimana mata anjing bisa mendengar kata-kata ini? Bahkan jika dia memamerkan gigi buayanya, Goyan pun tetap mulai berteriak. Lalu itu membuat ketiga monster itu sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi. Tentu dalam pandangan Xiaoyan bahwa seperti apa ketiganya saat ini ia sedikit mengetahui, hanya saja mereka menyamarkan sifat aslinya. Kemudian Xiaoyan berkata, hancurkan batas ini. Saat melihat Xiaoyan, kemarahan mata anjing tiba-tiba mereda. Lalu segera ia mengangguk seperti adik kecil. Cahaya biru segera keluar dari mata biru itu, menyapu ruang di sekitarnya, dan itu membuat 3 sosok di sebelah mereka tampak kaget memperlihatkan ekspresi kekaguman. Meski terlihat lucu, namun nyatanya mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Goyan memiliki kekuatan magis seperti itu. Mereka berkata, saya sangat ingin memujanya sebagai guru, dan bahkan di dunia misterius surga barat kita, itu pasti iblis besar yang terkenal di dunia misterius. Saya telah melihat orang-orang dengan kemampuan seperti itu, dan ini sungguh mengejutkan. Xiaoyan lalu berkata, bising. Xiaoyan pun benar-benar tidak tahan mendengar pujian yang diberikan ketiga monster ini pada Goyan, karena itu tidak ada gunanya bagi Xiaoyan. Tetapi untuk mata anjing, ini lebih baik dari apapun. Goyan berkata, kamu sangat memuja saya. Kalau begitu biarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari Master Go. Pujian ini, tentu saja, saya menyimpannya di lubuk hati saya yang paling atas. Kemudian terlihat cahaya biru segera meledak. Lalu nampak Buddha Kamitsu yang penuh dengan makanan dan minuman saat ini. Ia pun tertidur di pedesaan yang tenang. Dia tidak menyadarinya saat ini. Lalu dengan lengan lebar dan dengan cahaya biru meluap, kemudian tepat saat mata anjing itu hendak menembus dunia Yixiu, pagoda Ziken suling di hati Xiaoyan Mei tiba-tiba bereaksi. Tunggu sebentar, Xiaoyan pun segera menghentikan Goyan. Hal itu pun nampaknya tiba-tiba membuat tercengang. Apa yang ada di dunia ini? Hal ini sebenarnya menyebabkan fluktuasi di pagoda suling Ziken. Mengapa? Bukankah Tuhan sedang pergi? Ketiga sosok itu sedang melihat harapan untuk pergi dari sini saat ini. Namun, Xiaoyan tiba-tiba menghapus harapan mereka.
Apakah ada harta karun tertinggi di dunia ini? Xiuyan pun memandangi monster yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Xiangbao, itu pasti tidak. Hanya ada 33 alam di dunia ini, lalu juga ada 99 bintang. Kita semua sangat akrab dengannya, maka tidak mungkin ada harta karun besar yang tidak kita ketahui. Buaya Ba mengangkat kakinya hanya dengan 4 jari. Dia bersumpah kepada Tuhan dan berkata, langit di dunia berbintang tidak lebih dan tidak kurang. Hal itu membentuk situasi yang seimbang. Tetapi pasti ada sesuatu di dunia ini dan harus ada. Hanya saja ketiga monster ini tidak mengetahuinya. Namun saat ini, Goyan pun tidak kembali ke jubah lengan Xiuyan. Sebaliknya, dia duduk di bahu buaya Ba. Tempat itu bisa dikatakan megah, namun Xiuyan tidak peduli dengan diresmikannya pagoda Zichen Suling. Kemudian saat ini, Xiuyan melakukan sebuah gerakan tubuh, lalu langsung berubah menjadi Kang Hong. Ia pun menginjak guntur yang ekstrem, lantas pergi dengan sangat cepat. Ia pun tidak mempedulikan sama sekali dengan 3 monster di belakangnya. Namun ketika mereka menyadarinya, mereka buru-buru mengejar Xiuyan. Tetapi mereka pun masih sangat tertinggal oleh Xiuyan. Nampaknya di dunia inilah yang terkuat yang akan menang. Namun, apa sebenarnya yang dirasakan oleh pagoda Zichen Suling? Hingga Xiuyan sampai pada batas di ruang ini, dan ketika Xiuyan datang ke dunia ini, momennya, Buddha Kamitsu tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyaknya. Tiba-tiba kepalanya dipenuhi keringat. Ia berkata, bagaimana dia bisa pergi ke dunia ini? Buddha itu pun terkejut dan menjadi pucat. Setelah bangun, dia kaget dan berkata, dan bahkan menarik orang-orang berkuasa dari Taiksu satu demi satu. Apa yang telah terjadi? Namun dia mengabaikannya, dan sebaliknya, dia membenamkan kepalanya di balik lengan bajunya. Kemudian retakan muncul di angkasa, dan sebuah lubang pun muncul. Segera, kepala besar kami terjulur, lalu menatap Xiuyan dengan ganas. Ia berkata, keluar dari dunia ini. 3 sosok yang mengikuti Xiuyan dari dekat pun kini menjadi takut setengah mati. Terlebih lagi, di bawah suara gemuruh ini, ada munkratan beberapa suap darah. Apa yang terjadi? Kenapa pria gendut sialan ini marah sekali? Tampaknya itu hanya dapat menyebabkan kerusakan pada 3 monster, namun itu tidak berdampak pada Xiuyan sedemikian rupa, sehingga Xiuyan pun tidak pernah mengangkat kepalanya. Namun penampakan Buddha ini tidak terlalu misterius, yang lebih pasti lagi adalah Xiuyan, karena misterinya ia bisa temukan yang ternyata terletak di dunia ini, lalu Xiuyan Pop melewati dunia ini dengan kecepatan sangat tinggi, sampai beberapa saat kemudian, dia berdiri di depan puncak gunung. Dia lalu melihat sekeliling, terlihat. Itu memancarkan suasana yang aneh, ia mengangkat tangannya dan ambil bidikan di udara. Jejak telapak tangan menyala setinggi ratusan kaki melesat ke arah puncak gunung, lalu muncullah sebuah ledakan keras. Namun nampaknya gunung di sekitar tidak bergerak, lalu Xiuyan pun tiba-tiba mengangkat alisnya. Ini jelas tidak masuk akal, karena pukulannya cukup untuk menyebabkan tanah longsor. Tetapi gunung ini sangat kuat. Mungkinkah gunung ini adalah pusat dari ruang ini? Xiuyan pun lalu mengangkat alisnya, dan ditambah lagi Buddha yang marah di atas kepalanya, segera kekuatan jiwanya melonjak, dan terburu-buru ke puncak gunung ini. Misterinya memang ada di dalamnya. Nampak sebuah kekuatan memblokir kekuatan danau spiritual Xiuyan. Hentikan. Nampak gunung ini menekan iblis besar Tianwu, dan jika Xiuyan melepaskannya, dia pasti akan mati. Mengapa saya begitu peduli? Xiuyan pun berteriak dengan marah. Guyan. Lalu Guyan pun langsung terbang dari bahu buaya Ba yang bersembunyi di belakang. Jelas ia masih lebih takut pada Xiuyan. Hancurkan larangan ini, Xiuyan pun memberi perintah. Lalu cahaya biru keluar dari mata anjing itu. Dan puncak gunung yang awalnya acuh tak acuh, kini mulai bergetar. Ekspresi Jeyami tiba-tiba berubah saat dia memasuki ruangan. Ia berkata, tidak mungkin, leluhur, bolehkah aku memintamu keluar sekarang? Mata anjing, bukalah untukku. Nampak mata Xiuyan terlihat tegas. Dia ingin melihat monster seperti apa yang disigel, karena semakin kuat iblis ini, maka akan semakin baik. Karena jika itu cukup kuat,
Xiaoyan pun bisa membawanya pergi dan menjadikannya avatar baru.